Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan diskusi mengenai bagaimana cara menghitung dan memahami desil sebagai ukuran gejala pusat. Tetap bersama saya dengan Tata Sumitra dari Statistika dan Kehidupan Channel. Mudah-mudahan diskusi kita akan selalu meyakinkan teman-teman bahwa belajar statistika itu mudah. Kita lihat dulu, apa sebenarnya desil itu? Desil adalah ukuran statistik. Dalam hal ini adalah ukuran gejala letak yang akan membagi kelompok data menjadi 10 bagian sama besar. Jadi kalau saya punya data yang paling kecil atau paling minimum, kemudian diurut, disusun ke data yang paling maksimum, maka pembagian inilah yang akan kita dapatkan di desil. Jadi kalau 10% nanti kita dapat D1. Kalau 10% tambah 10% lagi dapat desil kedua. 10%, 10%, 10% nanti dapat D3. Jadi ketika ada di desil 4 atau D4, dari yang paling minimum sampai D4 ini kita punya akumulasi data sebanyak 40%. Kita sebelumnya juga sudah membandingkan bagaimana ukuran gejala letak yang dimiliki itu dapat kita perbandingkan dari sisi rumusnya, baik rumus yang belum dikelompokkan maupun yang sudah dikelompokkan. Seperti kita ketahui, ukuran gejala letak itu ada 4, ada median, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana menghitung desil untuk data yang sudah dikelompokkan. Berdasarkan rumus ini, maka akan kita peroleh bahwa untuk mencari desil ke I data yang sudah dikelompokkan adalah B plus P kali I per 10 kali N dikurangi F besar dibagi F kecil. Tolong perhatikan baik teman-teman ya. Jadi I ini adalah ada 9. Nilainya adalah D1, D2 sampai D9. Apa itu DI? DI adalah desil ke I yang kita cari. Sementara B adalah batas bawah dari kelas interval di mana desil ke I yang dicari itu terletak. Sedangkan B ini adalah panjang kelas dari kelas interval di mana desil ke I yang dicari itu terletak. I ini adalah posisi desil, jadi apakah 1, 2, 3 atau seterusnya sampai yang ke-9. N ini adalah jumlah data yang dimiliki seluruhnya. F besar ini adalah jumlah frekuensi dari seluruh kelas interval yang titik tengahnya lebih kecil dari titik tengah kelas interval di mana desil ke I yang kita cari tersebut terletak. Sedangkan F kecil ini adalah jumlah frekuensi dari kelas interval di mana desil ke I tersebut terletak. Bagaimana penggunaan desil? Mari kita lihat contoh kasus berikut. Katakanlah seorang pengusaha punya 40 pegawai dalam penghasilan keset dari kain sisa. Berikut adalah data hasil keset dari pegawainya dalam satu hari. Jadi yang 6 sampai 15 ada 3 orang. Kemudian ada 16 sampai 25 keset ada 9 orang, sampai ke yang 46 sampai 50 keset ada 5 orang. Jadi total 40 orang. Jika pengusaha tersebut katakanlah ingin memberikan bonus kepada 60% pegawai dengan jumlah keset terbanyak yang dihasilkan, berapa jumlah keset paling sedikit yang harus dihasilkan oleh karyawannya agar mendapat bonus? Bagaimana hal ini kita ilustrasikan?
Maka dari kasus itu kalau kita urut katakanlah hasil produk terendah sampai ke yang tertinggi yang di interval 6 sampai 15 hingga interval 46 sampai 55, maka 60% pegawai dengan hasil produk tertinggi ada di sebelah kanan ini. Ini ada di sini. Berarti yang akan kita cari karena ditanyakan adalah batas terendah. Berarti ada di sini. Lalu bagaimana cara kita mencari titik ini? Oke, kita harus tahu bahwa data keseluruhan adalah 100%. Berarti kalau dari titik ini ke kanan 60%, berarti sebaliknya dari titik ini ke kiri adalah 100% dikurangi 60% atau 40%. Maka kalau di desil dari minimum sampai ke titik ini berarti ini adalah yang kita cari desil 4. Jika teman-teman sudah belajar tentang persentil, maka titik ini pun bisa dicari dengan persentil 40. Setelah kita tahu bahwa kita mencari desil keempat, mari kita lakukan tahapan perhitungan untuk mencari desil keempat tersebut. Ini rumus yang kita pakai tadi, DI sama dengan B plus B kali I per 10 kali N dikurangi F besar dibagi F kecil. Dan kita sudah tahu bahwa yang akan kita cari adalah titik di mana akan membagi data dari minimum sampai ke titik tersebut adalah 40%, yaitu desil keempat. Jadi untuk I sama dengan 4 dengan N sama dengan 40 akan diperoleh bahwa 40% dari N itu adalah 4 per 10 N atau 4 per 10 kali 40. Kita coret ini jadi 4, ini jadi 1, jadi sama dengan 16. Nah, untuk menentukan frekuensi atau akumulasi data sebanyak 16 ada di kelas mana, kita perhatikan bahwa kita harus membuat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini nanti kita akan jumlahkan dari satu kelas interval ke kelas interval lainnya sehingga akumulasinya akan mencapai nilai 40. Kalau di kelas 1 itu baru 3 jumlahnya, belum sampai 16. Lalu kita tambahkan 9, ini totalnya 12. Sudah sampai ke 16? Belum. Kita tambahkan lagi 13, maka jumlahnya 25. Nah, jadi akumulasi data ke-16 ini ada di kelas interval 26 sampai 35 ini. Sehingga kita peroleh bahwa desil keempat jatuh di kelas interval 26 sampai 35. Sehingga selanjutnya dapat kita rubah D4 sama dengan B plus B kali 4 per 10 kali 40 dikurangi F besar per F kecil, atau sama dengan kita rubah ininya jadi 16. Step selanjutnya yaitu yang kedua, kita harus tentukan nilai B. B ini adalah batas bawah kelas interval di mana desil keempat tadi terletak. Kita sudah dapatkan desil keempat itu terletak di kelas interval 26 sampai 35. Ingat, batas bawah kelas interval rumusnya adalah ujung bawah dikurangi setengah kali SPT. Ujung bawah kelas dari kelas interval 26 sampai 35 adalah 26. Sedangkan kalau kita bicara SPT atau satuan pengukuran terkecilnya, tinggal dilihat saja ujung kelas yang dipakai. Ini angkanya satuan. Dengan demikian, maka satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Dengan kata lain, kalau misalnya ini adalah ujung kelasnya semua, baik atas bawah adalah 1 desimal, maka SPT-nya adalah 0,1. Kita lanjutkan. Karena SPT untuk data ini adalah 1, maka akan diperoleh B sama dengan 26, yaitu dari ujung bawah ini dikurangi setengah kali 1, atau 26 dikurangi setengah, atau 26 kurangi 0,5, maka hasilnya adalah 25,5. Angka tersebut akan mengganti nilai B ini. Maka kita rubah sekarang menjadi D4 sama dengan
25,5 ditambah B kali 16 min F besar dibagi F kecil. Setelah mendapatkan nilai batas bawah, mari kita lanjutkan ke step ketiga. Kita akan menentukan nilai panjang kelas. Panjang kelas dari siapa? Panjang kelas dari kelas interval di mana desil keempat tadi berada, yaitu di 26 sampai 35. Nah, apa itu panjang kelas? Panjang kelas ini adalah selisih positif dua ujung kelas yang berurutan. Di kelas interval 26 sampai 35 kita memiliki dua ujung kelas. Ada ujung bawah kelas yaitu 26. Kemudian ada juga ujung kelas atas yaitu 35. Dengan menggunakan ujung bawah, maka kita akan mendapatkan hasil ini 26, ujung bawah di kelas intervalnya, dan ujung bawah kelas berikutnya 36. Sehingga kalau kita hitung adalah 36 dikurangi 26, selisihnya 10. Bagaimana kalau kita menggunakan ujung atas? Boleh saja ujung atas kelas interval di mana desil keempat berada adalah 35. Tapi untuk membandingkan ini, kita bandingkan ke bawahnya, yaitu 25. Maka B adalah 35 kurangi 25 sama dengan 10. Jadi, kedua hasil ini nilainya sama. Dan ini akan mengganti nilai P di sini. Kalau kita rubah sekarang, sudah menjadi 10 P-nya. Sekarang masih ada dua nilai yang belum kita dapatkan, yaitu F besar dan F kecil. Kita lanjutkan dengan step yang keempat. Kita akan tentukan nilai F besar ini. F besar ini adalah jumlah frekuensi dari seluruh kelas interval yang titik tengahnya lebih kecil dari titik tengah kelas interval di mana desil keempat terletak. Ini tempat desil keempat. Kalau kita lihat mana yang lebih kecil dari interval 26 sampai 35 adalah di kelas ke atas ini. Berarti ada kelas 16 sampai 25 dan kelas interval 6 sampai 15. Jadi kita lihat ada dua kelas dan masing-masing memiliki frekuensi 3 dan 9. Sehingga kalau dijumlahkan maka total dari frekuensi di kedua kelas tadi adalah 12. Dengan demikian nilai F besarnya adalah 12. Sekarang yang terakhir kita lihat berapa nilai F kecil. F kecil adalah jumlah frekuensi kelas interval di mana desil keempat yang kita cari tadi terletak, yaitu di kelas 26 sampai 35. Dan ini bisa langsung kita ketahui bahwa frekuensi di kelas tersebut adalah 13. Kemudian kita substitusikan ke rumus ini. Setelah semua nilai dalam rumus yang diperlukan diperoleh, selanjutnya kita hitung secara matematis, yaitu D4 sama dengan 25,5 plus 10 kali 16 min 12 per 13 sama dengan 25,5 plus 10 kali 4 per 13 sama dengan 25,5 kali 10 kali 0,31 dan seterusnya. Ini adalah pembulatan. Jadi sama dengan 25,5 plus 3,1. Jadi desil 4-nya adalah 28,6. Dengan demikian, pegawai yang akan mendapat bonus adalah pegawai yang dapat menghasilkan keset minimal 28,6 buah per harinya. Ada pertanyaan menarik sekarang. Silahkan nanti yang bisa menjawab, dijawab di kolom komen, dituliskan saja. Nilai desil yang kita peroleh dimanfaatkan untuk apa? Atau data dalam bentuk apa? Karena kalau kita lihat, tadi kita menghitung dari data yang bentuknya tabel distribusi frekuensi. Dalam bahasan yang lain, kita sebutkan bahwa ketika tabel tersebut memuat data dari penelitian, maka sebenarnya data itu bukan data mentah,
atau kita tidak dapat lagi menelusuri data detailnya, sehingga sudah banyak informasi yang hilang. Nah, desil kita dapatkan dari data yang berasal dalam tabel distribusi frekuensi. Pertanyaannya, kalau tadi didapatkan angka 28,6, bagaimana cara kita memanfaatkan? Ada yang bisa menjawab? Silahkan ditulis di komen. Kalau tidak, nanti kita bahas dalam video berikutnya. Supaya tidak lupa, mari kita summary-kan lagi tahapan kita menghitung desil, dan harus tetap diingat supaya kita paham bagaimana cara mencari nilai desil yang baik ataupun yang benar. Jadi yang pertama tadi kita tentukan di kelas interval mana desil yang kita cari itu terletak. Yang kedua, tentukan batas bawah dari kelas interval di mana desil yang kita cari itu berada. Kemudian step ketiga, cari nilai panjang kelasnya dari panjang kelas interval di mana desil tadi yang kita cari tersebut berada. Kemudian tahap keempat, kita hitung nilai kumulatif dari seluruh frekuensi, ya, dari kelas-kelas yang titik tengahnya lebih kecil dari titik tengah kelas di mana desil yang kita cari berada. Yang kelima, kita tentukan berapa besar nilai frekuensi yang ada di kelas interval di mana desil yang kita cari terletak. Yang keenam, setelah semua nilai diperoleh, lalu kita hitung secara matematis biasa. Oke teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengikuti video ini, teman-teman bisa lebih mengerti, lebih paham bagaimana cara menghitung nilai desil secara terstruktur, dan selanjutnya kita ulang terus dengan latihan yang lebih serius supaya kita dapat semakin mempercepat langkah atau pengerjaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Kalau teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan disebarluaskan kepada yang lain, karena menyebarluaskan ilmu adalah hal kebaikan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan itu semua menjadikan ilmu kita barokah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.